Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di kesempatan video kali ini, gue ingin berbincang-bincang dengan salah satu teman lama gue nih, yang udah lama menghilang lalu muncul kembali. Tapi sekarang dia sudah menekuni kegiatan water gel blaster. Apa itu water gel blaster? Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bentuknya kayak apa? Mungkin sebagian besar teman-teman kita udah tahu. Dan gue juga pernah bahas. Kali ini gue ingin ngobrol sama beliau. Dia ini teman lama yang udah ada di project airsoft edit zaman dulu. Belajar fotografi, layouting, koreografi, model segala macam dia terlibat dulu. Nah, siapa itu dia? Mari kita sambut si Greg. Halo Bang Abo dan seluruh penonton, selamat gini hari semuanya. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Juga buat kakak-kakak idola dan om-om panutan semuanya. Thank you udah diundang di sini. Nah Greg, jadi selama ini lu menghilang kemana aja? Terakhir lu terlibat project photoshoot bersama tim Airsoft Edit itu tahun 2016. Tiba-tiba lu sekarang muncul dengan tampilan baru, Dev Gruan. Di medsos lu tuh banyak banget bertebaran. Tuh kemana aja tuh Greg? Nah iya tuh Om, jadi dulu tahun 2016 itu pas ikut Airsoft Edit itu gue posisinya waktu itu masih sekolah, dan ya namanya juga anak sekolah, secara budget juga masih ikut atasan ya kan. Terus waktunya juga nggak banyak, akhirnya udah memutuskan untuk vakum dan fokus selesai sekolah dulu waktu itu SMA. Terus waktu kuliah itu gue mulai iseng-iseng jualan online sampai akhirnya gue pendapatan, punya penghasilan sendiri. Baru awal 2020 ini gue balik lagi main airsoft dan awalnya tuh lewat gel blaster. Sekarang sepertinya lu nampaknya mendalami atau berkegiatan di WGB. Nah, gue pengen tahu nih, WGB itu kepanjangan dari apa? Asal mulanya tuh gimana dan kenapa lu sampai tertarik di kegiatan WGB ini? Nah iya Om, jadi waktu awal 2020 kemarin, atau sekitar akhir 2019 lah, pas gue mau mulai masuk main lagi itu gue emang pengennya bergirdo lagi. Nah tapi gue waktu itu kebingungan mau nyari unitnya jujur, karena udah lama banget, terus bingung juga komunitasnya yang dulu gue main tuh kemana. Jadi tiba-tiba itu gue ketemu di YouTube dan di Facebook tuh WGB. Jadi WGB itu water gel blaster, itu semacam alternatifnya permainan wargame lah. Cuman unitnya itu pakai gel, jadi pelurunya itu gel, yang ditembakin itu gel, kayak gitu Om kira-kira. Nah kalau asal usulnya sendiri sih ya Om ya, gue nggak begitu paham deh. Mungkin yang lain ada yang lebih ngerti gitu. Kalau asal usul kenapa akhirnya pabrikan-pabrikan bikin WGB segala macam dan lain-lain ya. Cuman mungkin menurut gue ini kayak dari pabrikan tuh pengen menciptakan mainan yang bisa dimainkan atau bisa menjangkau lebih banyak umur, karena kan ini pelurunya gel jadi nggak terlalu damaging lah istilahnya kalau misalkan lagi wargame. Dan untuk materialnya sendiri ini gue pakai unit LDT HK40 V1, jadi yang versi pertama banget. Untuk unitnya sendiri itu mostly masih plastik Om. Bodinya plastik, wrist bawaannya juga plastik, semuanya plastik. Cuman dia plastiknya nilon. Kalau airsoft kan biasanya plastiknya ABS. Kalau di WGB nilon supaya lebih ringan dan lebih elastis kalau nggak salah nilon itu. Cuman dia juga bisa dipakein part-part kayak airsoft or part-part metal, tapi nggak semua unit. Ada beberapa unit aja yang spesifikasinya udah tinggi lah kayak gitu. Nah, kalau mekanisme dari WGB itu sendiri tuh gimana, Greg? Jadi maksudnya begini, kalau AEG kan jelas menggunakan baterai sebagai alat supportingnya, kemudian GBBR gas, dan keduanya menggunakan peluru atau BB. Nah, kalau WGB itu gimana, Greg? Nah, untuk mekanismenya sendiri ini sebenarnya ya persis banget AEG atau lepek ya mungkin, karena dia pakai baterai LiPo. Baterainya ada di kayak begini. Jadi
cukup persis sama AX sih kalau untuk mekanisme mungkin ya. Isinya juga pakai gearbox, cuman gearboxnya emang macam-macam, ada yang pakai V2, ada yang gearbox belah, entahlah gue nggak ngerti. Kalau yang LDV HK416 ini pakai gearboxnya V2 Om. Jadi mirip AX, cuman ada beberapa detail yang berbeda lah di dalam, kayak chamber dan inbar dan lain-lainnya itu beda. Nah, kalau gel itu yang digunakan sebagai peluru atau munisi dari unit WGB ini, itu bahan dasarnya apa? Dan bagaimana cara menggunakannya, Greg? Nah, kalau untuk material gelnya atau pelurunya, ini jadi ada dua jenis Om. Ini yang milky biasa, terus ini yang tracer yang bisa glow in the dark. Jadi kalau waktu itu kayaknya di videonya Om Albo juga ada yang warna-warni kan, tapi yang biasa gue pakai itu yang kayak gini putih, milky, dan yang tracer. Untuk materialnya itu dia mirip water beads yang suka ada di bantal, yang kecil butiran gitu. Itu kalau direndam jadi gel gitu gini, cuman ada ukuran maksimumnya, itu sekitar 7 mm, dan materialnya itu gue lupa nama istilahnya apa, kayaknya semacam plastik yang bisa terurai gitu sih Om. Jadi biodegradable. Jadi begitu dia pecah, itu dia bakal terurai secara full dan nggak ninggalin bekas atau sampah. Tapi kalau misalkan dia belum pecah, dia bakal jadi kecil banget kayak water beads itu, dan mungkin lama-lama juga akan hilang sih, cuman nggak secepat kalau udah pecah. Kalau udah pecah dia akan terurainya cepat banget. Untuk unit WGB ini atau water gel blaster ini, itu kalau di pasaran kisaran harga berapa, Greg? Dan apa aja tipenya yang tersedia di pasaran tuh, Greg? Nah, kalau harga unit ya, mungkin untuk saat ini kisaran 1,5 sampai 2,5 juta itu udah bisa buat supir ya. Maksudnya udah bagus, udah lumayan bagus. Kayak unit gue nih dulu pas gue dapet itu second 1,9, jadi murah banget emang. Tapi untuk unit-unit keluaran baru memang ada yang lumayan mahal, karena yang kayak partnya tuh udah solid banget, terus gearboxnya ada yang udah kuat banget, dinamonya juga ya gitu deh. Ada juga yang udah mulai mahal kayak 3 juta, 3,5 juta kayak gitu Om. Tipe-tipe unitnya ya nggak jauh beda sih ya, kayak airsoft dan lain-lain. Maksudnya yang kayak M4 pasti ada, terus HK416 ada, terus AK juga ada, kayak AK74, AK10 sekian lah, gue nggak pernah ngerti AK. Terus MP5, MP7, UMP 45 itu juga ada. Lumayan beragam sih Om, kayak Scar L pun ada. Cuman bedanya paling di kualitas masing-masing aja, karena nggak semua merek itu ngeluarin produk yang sama. Jadi kadang ada yang merek M4 misalkan yang ngeluarin cuma ini, terus HK416 yang ngeluarin cuma merek ini kayak gitu sih. Kalau di AEG atau di GBBR itu FPS-nya bisa mencapai 350 atau sampai 450-an lah. Nah, itu kalau di water gel blaster atau WGB itu FPS-nya bisa sampai berapa? Dan jaraknya bisa sampai berapa jauh, Greg? Nah, kalau untuk FPS-nya sebenarnya bisa aja di-upgrade sampai 300 sekian atau mungkin 400 ya. Cuman part bawaannya WGB itu sendiri kan masih plastik tuh Om. Jadi biasanya ya bakal rusak. Dan gelnya sendiri pun juga bakal pecah kalau misalkan FPS-nya terlalu kencang. Tapi biasanya pabrikan itu udah ngasih standar bawaan itu FPS rata-rata sekitar 240 sampai 280. Gua sendiri cukup nyaman, atau biasanya gue juga nggak pernah upgrade FPS yang gimana sih. Dulu unit gue bawaannya 240, terus setelah di offset dikit jadi 270, terus dipakein hop up, jarak tembaknya bisa sekitar 15 meter lah Om. Jadi ya memang bedanya main airsoft sama WGB, kalau airsoft dari jauh bisa nembak, kalau WGB emang harus deket-deketan Om, jadi banyak lari-larinya. Mungkin di situ nilai fun lebihnya kali ya. Ada kerusakan di bagian part-part WGB-nya, itu ada nggak part yang dijual secara terpisah di toko-toko online atau toko-toko yang tersedia di Jakarta ini atau dimanapun?
Nah kalau untuk kendala kerusakan part ya Om, mungkin udah banyak sih sekarang kayak di Tokopedia atau di Facebook, atau pakai part-part yang memang dari airsoft dipakai di WGB itu bisa sih Om. Jadi bisa, tidak perlu terlalu khawatir lah. Dan tunernya pun juga udah banyak menurut gue sekarang, karena udah banyak sih di Jakarta pun udah banyak. Kalau di media sosial sendiri ada nggak sih Greg komunitasnya? Jika teman-teman ingin bergabung tuh di medsos ada nggak grup chat-chatnya atau gimana nya? Nah kalau ada, itu jadwal mainnya kapan dan di mana? Nah kalau untuk komunitasnya di Facebook itu ada grupnya Gel Blaster Indonesia. Kalau misalkan masih nyari-nyari bisa join ke situ. Atau kalau di tempat gue main itu namanya Japsok atau ya Japsok Gelsoft, itu ada di Facebook dan juga ada di Instagram. Biasanya kita main hari Sabtu di M7 Tactical atau di Predator ya, yang penting Jakarta sih Om. Gue sebelumnya pernah ngobrol sama lu Greg, bahwasannya impresi DevGru yang lu pakai atau lu sering muncul di FB itu lu menggunakan Unity ya, menggunakan WGB. Itu di chat Greg, gimana caranya Greg? Nah iya Om, jadi untuk impresi DevGru gue sendiri pun gue pakainya WGB. Ada juga GBBR, tapi untuk HK416-nya pakai WGB. Dan ini sebenarnya udah gue cat hitam lagi. Kalau kemarin tuh catnya yang coklat itu pakai Trilon, dilapis Pilox warna krim tipis, terus di finishing pakai Clear Door. Itu ngikutin HK416-nya film SEAL Team CBS. Tapi kalau yang sekarang gue biar lebih DevGru, gue balikin ke hitam lagi, terus wristnya pun gue ganti dari diesel jadi pakai RAHG, kemarin dapat dari Om Duyanggi. Thank you banget Om, kayak gitu Om. Nah lu bagaimana ceritanya bisa akhirnya mendalami impresi DevGru ini? Nah iya betul banget Om. Jadi emang dari dulu gue sukanya itu DevGru Om. Dari 2016 pun pas Airsoft Edit itu juga udah hour 1, cuman dulu belum pernah kesampaian nyelesain. Dan kemarin waktu main lagi itu gue juga masih tertariknya DevGru, cuman kali ini gue agak beda karena DevGru pun aslinya kan makin kesini juga pakainya multicam ya Om, bukan L1. Jadi impresi yang gue build pun juga lebih modern sekitar era 2017-2018 dan udah pakai multicam. Tapi ya ada juga yang R1 karena kadang kalau main sama teman-teman DevGru-nya juga masih pakai R1 kayak gitu Om. Nah kebetulan nih Om, impresi DevGru yang gue bangun itu agak beda nih sama yang lain, karena gue mikirnya biasanya kan DevGru kan pakainya R1 terus 6094 NJPC gitu kan. Nah waktu itu gue nemu DevGru itu pakai flat frame SS Precision. Jadi gue ngebuild impresi DevGru-nya yang pakai flat frame itu. Emang agak susah sih ngebuildnya karena perintilannya itu pouch-pouchnya segala macam dan lain-lain itu susah banget nyarinya Om. Kayak kemarin gue PO Mac pouch-nya aja yang merek Emerson itu bahkan kena pajak nih gila. Tapi ya gitu kan, seninya bergear gue kan ngumpulin gearnya itu Om. Nah yang gue pakai ya flat karirnya gue pakai Emerson flat frame, terus Mac pouch-nya pakai yang buat SS Precision itu yang buat SS Fast. Jadi ada 3 gitu. Terus dia bukan pakai mola tapi kayak velcro loop gitu. Terus untuk radio pouch-nya ini masih DIY. Radio pouch-nya masih DIY karena gue lagi bikin sama Om Amin Tactical. Tapi mungkin masih bulan depan lah, sekitar bulan depan. Terus untuk flat covernya ini juga DIY nih Om, multicam. Ini terus frame-nya juga ini gue cat sendiri. Pokoknya gue bikin semirip mungkin sama yang dipakai DevGru. Terus bagian belakangnya itu pakai hydration pouch Emerson AO1 dan sisanya sih gue biarin setup slick aja sih. Paling nanti tambahannya ada tourniquet pouch yang buat SS yang merek SS Precision itu gue juga lagi bikin sama Om Amin. Kalau sisanya sih
headgear segala macam ya biasalah vas maritim, terus pakai kompas, terus pakai L4G19, terus untuk secondary-nya pakai P226, monsternya Blackout CQC, terus pakai glow out pouch-nya TMC yang R1, dan ya sisanya sih mirip, sisanya sih nggak beda jauh sama impresi Devido yang lain, cuman bedanya di plat karir sama ya di setup plat karirnya aja sih om, kayak gitu. Nah Greg, pertanyaan terakhir nih, ada nggak tips-tips buat teman-teman di luar sana yang ingin mungkin mendalami kegiatan WGB, baik itu dalam saat ingin membeli unitnya seperti apa, ya kan, atau saat dalam permainannya gimana? Nah silakan kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah oke nih om, kalau untuk WGB ya mungkin ya nggak terlalu banyak lah kalau pesan-pesan ya. Intinya sih kan ini juga mainan, ya perlakukan selayaknya mainan lah, jangan ditodong-todong ke publik atau gimana. Terus ikut atau cari komunitasnya, cari teman-temannya supaya bisa sharing, bisa ngerti tentang per WGBL ini kayak gimana. Lalu kalau udah masuk ke wargamenya atau sukir, ya intinya tetap pahami dan patuhi aturan safety playing lah, kayak Google. Terus kalau PES itu bisa jadi personal reference ya, karena kalau WGB terkadang ada beberapa komunitas yang justru nggak boleh pakai PES karena takutnya begitu kena nggak nyadar jadi nggak ngaku hit gitu. Tapi kalau gue pribadi sih selalu berasa ya, karena bunyi juga dan selalu ngaku juga, karena ya bermain jujur juga penting sih menurut gue, kayak gitu om. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat ngobrol-ngobrol gue dengan salah satu sobat lama gue yang muncul kembali di permukaan, Greg. Doi muda belia, kreatif, videonya bagus-bagus, dan jangan lupa Doi ini pengusaha jam tangan yang keren. Jadi jangan lupa kunjungi Facebooknya Gregorius Tomo kalau nggak salah, dan dibeli tuh jam-jamnya. Ya thank you banget Om Abo dan semua penonton selamat di gini hari. Thank you banget yang udah nonton video terus sampai habis. Gue bantu nih Om, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau bagus juga, kalau bermanfaat juga jangan lupa di share. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang, dan stay safe and healthy. Thank you Om Abo. Sukses terus, selamat gini hari.